لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأوصيكم وإياي على طاعته واستغفروا بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang mubarak ini kita tetap terkumpul di hadapan Allah, baik pikiran, jiwa raga kita terus menuju kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita tergolong di antara hamba-hamba Allah yang telah menjalankan apa yang dituntut oleh Allah, yaitu pada hari Jumat kita bersegera melakukan ibadah secara bersama. Ini tentu yang pertama kita syukuri, walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam dikenal transaksi akad. Akad ini adalah dalam definisinya bahwa merupakan satu iltizamat atau keharusan dilakukan oleh dua belah pihak. Contohnya seperti di dalam jual beli, maka ada yang membeli, ada yang menjual. Contoh lain adalah di dalam pinjam meminjam, ada yang meminjam, ada yang meminjamkan. Dan banyak lagi hal yang merupakan satu keharusan bagi seseorang di dalam menjalankan kehidupannya, dan ini dijamin oleh syariat Islam. Ada satu lagi yang merupakan akad tetapi hanya satu orang yang melakukannya, maka itu tidak bisa dikatakan akad tetapi dikatakan iltizamat dalam bahasa fikih Islamnya, atau keharusan. Di antaranya adalah kita lihat adalah dalam hal wakaf misalnya. Maka apabila seseorang sudah mewakafkan sesuatu, maka dia harus melakukan apa yang dia ucapkan. Di antaranya adalah wasiat. Apabila ia berwasiat, maka cukup satu orang saja yang mengucapkan akad dan sudah tercipta wasiat itu. Yang lain hanya menerima dan menjalankannya. Ada lagi yang dikatakan sumpah.
Seseorang apabila bersumpah maka dia wajib melakukan sumpahnya atau janjinya. Ada lagi yang dikatakan al-ibra' atau membebaskan seseorang itu dari tanggungan. Itu cukup satu orang saja. Apabila ada orang yang berutang kemudian dia bebaskan, tidak perlu melibatkan pihak lainnya. Ada lagi yang namanya ja'alah. Nah, apa itu ja'alah? Adalah semacam keharusan atau keharusan memberikan imbalan pada sesuatu hal yang diinginkan oleh orang yang mengharuskan itu. Contohnya dalam sehari-hari adalah sayembara. Misalnya adalah barang siapa yang menemukan barang saya yang hilang, taruhlah HP, maka dia akan memperoleh nilai hadiah atau uang sebesar sekian. Maka itu cukup akadnya dari satu orang saja. Hal ini juga berlaku, ja'ala ini berlaku juga pada hal-hal yang berkenaan dengan satu pekerjaan yang susah kita lakukan tetapi harus. Misalnya ada sumur yang ingin digali, taruhlah untuk keperluan masjid atau keperluan umum, maka boleh saja seseorang mengatakan barang siapa yang bisa menggali sumur ini sampai ia mendapat air, maka ia mendapatkan uang atau hadiah sebesar ini. Maka ini namanya ja'ala ghairu muayyan atau merupakan sayembara yang tidak ditetapkan, siapapun bisa. Dan apabila apa yang disyaratkan itu tidak terpenuhi, maka orang itu tidak perlu membayar apa-apa. Tidak perlu. Apabila ada yang menggali sumur berdasarkan atas pengumuman itu dan dia tidak mendapatkan air, ya, berapapun dalamnya, maka dia tidak perlu dibayar. Kenapa? Karena ketentuan itu adalah sampai dapatkan air. Kecuali kalau yang disyaratkan itu adalah barang siapa yang menggali sesuatu sampai kedalaman sekian, ada air atau tidak ada air, dia harus membayar. Nah, ini sesuai dengan ketentuan di dalam syariat Islam, namanya al-ja'alah. Ada lagi yang namanya al-ja'alah atau keharusan memberi imbalan yang sifatnya muayyan, orangnya itu ditetapkan. Ya, contohnya apabila ada satu perkara pada seseorang, kemudian datang kepada seorang yang mengetahui perkara itu, ia bisa saja mengatakan bahwa tolong ikuti perkara ini, dan apabila perkara ini berhasil Anda ikuti dan baik kemaslahatannya untuk saya, ya, maka Anda mendapatkan sekian dari saya. Dan apabila tidak berhasil, dia tidak perlu mendapatkan apa-apa. Bagaimana kalau dia minta panjar? Kalau misalnya dia minta panjar, maka akadnya berubah. Ada lagi menjadi akad upah. Saya upahkan sekian. Jadi bisa saja apabila dia minta panjar, maka itu akadnya lain, bukan akad sayembara lagi. Tapi berpindah kepada akad yang lain. Hal-hal seperti ini itu dijamin di dalam syariat Islam. Dan inilah sistem akad dan transaksi di dalam perekonomian Islam, itu sangat lengkap. Baiklah, khusus untuk ja'ala ini, maka kita melihat apakah dibolehkannya ini bersandar pada dalil-dalil yang absah. Seluruh transaksi di dalam Islam berkenaan dengan ketentuan boleh tidak, itu tidak bisa tercipta kecuali dengan dalil yang akurat. Makanya apabila sudah tertulis di dalam fikih Islam itu boleh tidak boleh, jangan ragukan lagi tentang dalilnya. Itu selalu ada, dan itu pekerjaannya para ulama sejak dulu hingga mereka menulis kitab-kitabnya. Ya, baiklah, mari kita lihat dalam hal ja'ala ini apakah sandarannya dalam Al-Quran ada. Di dalam surat Yusuf ada cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana ada transaksi pada saat itu yang merupakan sayembara.
ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang ke Mesir dan Nabi Yusuf alaihissalam menginginkan bahwa ia ingin berjumpa dengan ayahnya, maka diumumkanlah dalam sayembara itu bahwa sesungguhnya piala kerajaan ini hilang. Dan وقالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mendapatkannya maka akan mendapatkan makanan gandum sebanyak 1 muatan onta, dikatakan pada saat itu. Dan itu merupakan satu sayembara. Ini berkenaan dengan syariat pada zaman dahulu, tetapi tidak ada yang menghapuskannya. Maka itu adalah menjadi syariatnya umat Islam sampai sekarang dan tertera di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah ke luar kota, di tempat itu mereka kehabisan bekal makanan. Ketika kehabisan, mereka mencoba untuk meminta kepada penduduk tidak mau memberikan. Kenapa? Karena mereka juga belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tersebutlah sayembara. Pada saat itu ada pimpinan daripada kampung itu, kepala desanya atau lurahnya kalau zaman sekarang ini, itu terkena sengatan kalajengking, dan dia meminta untuk diobati. Siapa saja yang bisa mengobati akan mendapatkan hadiah atau imbalan. Ternyata tidak ada yang mampu mengobati. Maka orang yang belum ditawari adalah para dai ini, sahabat-sahabat Nabi. Maka ditanyalah, kami ada masalah, di antara kalian ada yang bisa menyelesaikan masalah kami, yaitu pimpinan kami tersengat dan kami mencari obatnya belum ketemu, sekarang ini lagi menderita. Kemudian salah seorang di antara sahabat itu berkata, kami sebenarnya bisa ikut sayembara itu dan bisa menolong, tetapi kami juga punya kesulitan yang besar. Bisa tidak ditukar itu dengan ini, kalau ada yang bisa mengobati di antara kami? Ya, maka setujulah. Dengan surat Al-Fatihah dibacakan pada orang yang tersengat itu, seketika alhamdulillah doa sahabat ini diterima dan seketika itu sembuh. Lantas al-ju'u, sayembara itu harus segera diberikan, dan perjanjiannya adalah kambing, maka diberikanlah kambing. Ada yang mengatakan dalam riwayat 30 ekor, ada yang mengatakan 3 ekor, ada yang mengatakan 1 ekor. Banyak riwayat yang mengatakan itu. Yang jelas dia dapat. Ketika mereka sudah bergembira, ayo kita potong untuk bekal makanan, salah seorang di antara sahabat itu berkata, wah, ini ketentuannya belum pernah kita dengar dari Nabi, dan kita tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Karena ini belum ada ketentuannya. Bagaimana? Akhirnya kalau begitu, daripada kita berselisih, kita bawa kepada Rasulullah SAW. Dibawalah barang itu ke Madinah, dan mereka tahan lapar dan mereka berangkat ke Madinah. Ditanyalah kepada Rasul SAW tentang kisah itu. Nabi mengatakan, pertama-tama Nabi sampaikan, dari mana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah itu dapat menyembuhkan hal-hal seperti itu? Dijawab oleh sahabat bahwa itu adalah keyakinan saja. Ya. Kemudian apa yang kalian lakukan itu benar. Ya, mengikut sayembara itu boleh, benar, dan kasih juga saya bagiannya. Jadi setelah itu kambing itu dipotong dan ada bagian untuk Nabi. Biasanya adalah pahanya, diberikan juga kepada Nabi. Ini semua adalah merupakan dalil
pada ulama-ulama kita untuk menetapkan bolehnya memberikan hadiah pada sesuatu yang ingin kita capai. Ada saja pada zaman ini orang memberikan hadiah seperti itu. Seperti contohnya pada anaknya misalnya. Kalau kamu lulus dengan predikat terbaik, kamu mendapatkan hadiah ini dari saya. Ini bagian daripada ja'ala sah. Kalau kamu hafal Al-Quran 3 juz, kamu mendapatkan pakaian terbagus yang kamu akan dapatkan. Itu boleh dalam syariat Islam. Dalilnya semua itu tadi. Atau 30 juz atau apa saja, dan itu merupakan satu transaksi yang disyariatkan di dalam Islam. Pentingnya adalah pertama, syariat Islam ini menjamin absahnya janji imbalan keberhasilan. Dan apabila ada orang yang mau memberikan panjarnya, maka itu harus beralih kepada akad yang lain, bukan akad ini, dan bisa sah apabila kedua belah pihak itu mengadakan perjanjian. Yang kedua adalah di sini ada asas tolong menolong yang bisa dikerjakan oleh kaum profesional. Ada orang yang ingin pekerjaannya selesai tetapi dia tidak punya waktu. Bisa saja dia mengatakan, tolong selesaikan masjid ini ya dengan upah sekian, saya tidak mau tahu lagi di belakangnya. Ya, yang penting selesai. Kalau tidak selesai tidak ada upah bagimu. Berani? Kalau berani, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga maknanya adalah para ahli yang bekerja itu penuh dengan tanggung jawab dan dibayar keberhasilannya, sedang resiko kegagalannya adalah tanggung jawab sendiri. Akan tetapi, apa tetapi ini? Akan tetapi para ulama 4 mazhab melihat hal ini dengan pertimbangan sendiri. Jumhur ulama mengatakan, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahwa ini adalah absah, tidak ada apa-apanya. Kemudian ulama dari Hanafiyah mengatakan, ya. Jadi tadi jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Kemudian Hanafiyah mengatakan masih ada sedikit yang perlu ditentukan di situ. Apa itu? Adalah pekerjaan itu sendiri. Apakah pekerjaan itu berat dikerjakan? Ya. Dan bagaimana seandainya itu berat? Ya, seperti menggali sumur tadi. Dan hal yang lain adalah apakah upah itu betul-betul bisa didapatkan dan seterusnya. Sehingga para ulama dari golongan Hanafiyah mengatakan bahwa kalau saya belum bisa saya sahkan sepenuhnya, tetapi perlu pertimbangan garar, aspek-aspek yang tidak ketahuan itu harus lebih dijelaskan. Artinya pada dasarnya seluruh ulama itu sepaham, dan ini adalah bagian daripada hal yang ada di sekeliling kita. Bagi para pengacara yang kebetulan pekerjaannya pengacara, bisa menggunakan akad ini sebagai satu hal yang absah di dalam segala transaksinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merujuk kembali kepada khazanah fikih Islam atau pengetahuan yang telah ditorehkan oleh para ulama kita sebagai dasar kita dalam kehidupan sehari-hari, menghindarkan dari hal-hal yang buruk dan segera mengambil hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, menghindarkan yang diharamkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa yafuzul mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum. Astaghfirullahaladzim. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.